Selamat sore. Pada hari ini saya lagi membuat tugas vlog tentang kartu kredit dalam mata kuliah Hukum Perbankan yang Ibu dosen Diana Napitupulu. Saya atas nama Denny Panjaitan dengan nomor induk mahasiswa 21400 50901 Universitas Kristen Indonesia. Kartu kredit sebagai alat pembayaran sehari-hari tidak serta-merta digunakan oleh kalangan masyarakat. Namun dengan adanya surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK-013/1988 pada tanggal 20 Desember 1988, penggunaan APMK masyarakat mulai untuk menggunakan alat pembayaran tersebut. Transaksi menggunakan kartu kredit sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Kartu kredit dari berbagai bank, salah satu contoh kartu kredit dari Bank Maybank. Ada yang platinum dan ada berbagai macam. Kegiatan transaksi menggunakan kartu kredit sangat diminati kalangan masyarakat dikarenakan kartu kredit dapat memberikan manfaat yang lebih dalam penggunaannya. Seperti para nasabah bank yang memiliki kartu kredit tidak perlu selalu mempersiapkan uang tunai. Kartu kredit dalam transaksi tertentu karena dapat digantikan dengan menggunakan kartu kredit. Selain itu adanya program diskon tertentu serta poin yang nantinya dapat ditukarkan dengan barang menjadi nilai tambah terhadap kartu kredit tersebut. Jadi dengan adanya kartu kredit sebagai bentuk transaksi dimudahkan serta lebih aman dan dapat meningkatkan prestis seseorang. Adanya sistem pembayaran melalui kartu kredit benar-benar dapat memberikan kenyamanan kepada pembeli karena sistem ini menawarkan proses yang lebih cepat, paperless, dan memudahkan konsumen tanpa perlu hadir di counter bank. Serta pembeli juga tidak perlu menyediakan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk membeli barang yang diinginkan. Kartu kredit mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kartu kredit ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, waktu yang lebih fleksibel. Namun bagaimana dengan perlindungan terhadap konsumen pengguna kartu kredit ini? Karena posisi konsumen seringkali menjadi objek aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari merchant. Pihak merchant, customer, dan pihak penerbit kartu kredit memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang lahir dari perjanjian yang telah disepakati. Semuanya pihak sama-sama berkewajiban untuk memenuhi segala hak dan kewajiban. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak seperti undang-undang, walaupun dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai kewajiban bagi merchant dan pihak penerbit kartu kredit untuk menyediakan suatu sistem pengamanan. Tetapi customer seharusnya tetap berhak menuntut agar dalam suatu transaksi tersedia suatu sistem pengamanan yang baik sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Karena perjanjian bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dari sudut perlindungan konsumen, pengguna teknologi perbankan kartu kredit dalam transaksi non-tunai tidak cukup hanya menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen, namun bermanfaat. Kartu kredit harus diikuti dengan informasi yang cukup secara jelas
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf A, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak lepas dari perkataan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian-perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur dalam buku 3 tentang perikatan, bab kedua bagian ke-1 sampai dengan bagian ke-4 pasal 1313 KUHP Perdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut. Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut menimbulkan perjanjian antara nasabah dan pedagang. Merchant menerima pembayaran kartu kredit, kemudian merchant menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit. Bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran oleh pemegang kartu kredit atau menebit secara langsung dari rekening nasabah bersangkutan. Setelah timbul kewajiban pihak card holder membayarkan tagihan kepada pihak bank atas tagihan yang keluar akibat transaksi yang dilakukan oleh card holder atau atas pembelian. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur pokok dalam jual beli adalah adanya barang dan harga berdasarkan ajas konsensualisme dalam hukum perdata. Transaksi jual beli telah terjadi pada saat terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang. Transaksi jual beli masyarakat bahwa merchant harus menjamin harga dan barang yang disepakati pada customer dengan telah disepakatinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian jual beli menganut sistem obligatoir. Artinya perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban bertimbul balik antara kedua belah pihak. Jadi apabila merchant tidak memenuhi kewajiban dengan memberikan jumlah tagihan yang sesuai kepada pemilik kartu kredit, maka terjadilah wan prestasi. Perjanjian jual beli juga menganut sistem kausal atau sistem sebab akibat. Artinya jika titel yang mendasarinya tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak sah. Kepentingan konsumen seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha. Bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya. Pemegang kartu kredit ataupun kartu debit dan produk lainnya sebagai alat transaksi non-tunai seringkali berada dalam pihak yang dirugikan akibat kurangnya informasi yang jelas dari bank atau lembaga pembiayaan penerbitan kartu. Dalam salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan disebutkan dalam pasal 14 angka 1, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Salah satu kerugian yang sering dialami oleh nasabah pemegang kartu kredit ialah adanya biaya tambahan yang dibebankan oleh toko saat melakukan transaksi non-tunai menggunakan kartu kredit. Biaya tambahan adalah biaya tambahan yang dikenakan untuk layanan produk atau tujuan tertentu. Contohnya biaya tambahan transaksi kartu kredit yang dipungut oleh sejumlah merchant menuai keluhan nasabah. Nasabah mengatakan biaya tambahan berlaku tak cuma untuk pembayaran di merchant-merchant kecil, penyediaan jasa dan layanan SPBU, layanan jasa penerbangan, dan bengkel motor ternama pun memberlakukan biaya tambahan sebesar 3% untuk setiap transaksi
menggunakan kartu kredit. Di pusat perbelanjaan, sejumlah retail masih menarik biaya tambahan kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan kartu kredit. Biaya tambahan 3% dalam menggesek kartu kredit memang pernah berlaku, namun sudah dihapus oleh Bank Indonesia sejak 2011 silam lewat Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI 2009 sebagai telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. Saat pihak merchant memberikan tagihan yang tidak sesuai dengan harga barang yang sudah disepakati kepada pihak bank, maka sudah terjadi wan prestasi. Wan prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik kartu kredit mengalami kerugian akibat kesalahan merchant memberikan tagihan yang tidak jelas. Berdasarkan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kesalahan merchant dalam memberikan tagihan yang tidak sesuai, untuk mengetahui apa yang terjadi akibat hukum bagi pihak merchant bila membebankan biaya tambahan kepada pemilik kartu kredit. Adapun manfaat untuk memberikan suatu pengetahuan, pengembangan, penelaran, dan wawasan mahasiswa atau kalangan akademis hingga masyarakat mengenai hukum perdata pemilikan kartu kredit, khususnya dalam transaksi jual beli, kemudian untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan mengharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat umum sebagai pengguna kartu kredit dalam penggunaannya. Bagi setiap pemilik kartu kredit dalam transaksi jual beli ataupun sebagai bahan untuk memperdalam pengetahuan bagi yang ingin mempelajari mengenai kartu kredit. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dalam perlindungan. Dalam hal ini, suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan konsumen, pengusaha atau pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Agar perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu sah, maka tindakan tersebut harus landaskan hukum perbuatan hukum. Di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012 merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dijelaskan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit dan pemegang kartu
berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus, cat card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa secara kredit. Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti. Salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis, pada umumnya, kartu kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak. Fungsi kartu kredit. Semakin banyaknya pengguna kartu kredit dewasa ini menunjukkan bahwa kartu kredit memiliki banyak fungsi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit ini. Saat ini sudah banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit dan pengusaha yang menerima pembayaran yang menggunakan kartu kredit, mulai dari pengusaha restoran, hotel, dan masih banyak lagi. Para pihak yang berkaitan dalam pengusaha restoran, hotel, dan masih banyak lagi para pihak dalam penggunaan kartu kredit ini mendapat manfaat yang berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa penggunaan kartu kredit ini memiliki manfaat yang cukup besar. Berikut manfaat penggunaan kartu kredit bagi pengusaha. Kartu kredit atau master card selalu berhubungan erat antara bank atau perusahaan yang dapat, di mana kredit card dikeluarkan nasabah dari bank tersebut atau dapat disebut sebagai merchant establishment, perusahaan patron, dengan adanya hubungan yang erat tersebut. Maka penerimaan kartu kredit juga sangat penting karena dapat memperlancar peredarannya kartu tersebut. Jadi apabila tidak ada penerimaan kartu, otomatis kartunya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan setiap kartu kredit sudah mempunyai merchant yang banyak. Ada yang 500 hingga 600 merchant dari berbagai bidang usaha. Ini tidak lain karena kartu kredit tersebut mempunyai fungsi bagi pengusaha. Fungsi tersebut sebagai sarana dari perluasan usaha. Setiap usaha dalam bentuk apapun pasti berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kartu kredit dapat berfungsi untuk memperluas usaha bagi pembuat kartu, fungsi bagi penerima kartu dengan diterimanya pembayaran dengan kredit card, selain penerima kartu dengan diterimanya pembayaran dengan kredit selain penerima dengan pembayaran uang tunai. Maka penerima kartu kredit tersebut mendapatkan kepercayaan baik dari bank yang mengeluarkan kartu kredit maupun dari pemegang kartu. Fungsi bagi pembuat kartu kredit dengan nasabah pemegang kartu kredit yang cukup banyak, maka bank bisa mendapat tambahan dana dari uang yang disetorkan. Setiap transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit atau Mastercard, maka penerima kartu kredit tidak usah ragu karena biasanya sudah dijamin penuh oleh bank yang mengeluarkannya. Bagi pemegang kartu kredit, dengan adanya fungsi dari pengusaha, maka yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi bagi pemegang kartu. Fungsi tersebut antara lain kemampuan kita akan pergi untuk keperluan bisnis atau tamasya baik di Indonesia maupun ke luar negeri. Kredit card atau Mastercard berfungsi sebagai uang tunai. Kedua, para pemegang kartu kredit atau Mastercard yang telah merasakan faedah kartu kredit akan cenderung memilih tempat-tempat tertentu di mana dapat mempergunakan kredit card. Transaksi perdagangan seseorang akan meningkat karena para pemegang kartu kredit akan lebih berani berbelanja walaupun hanya membawa sedikit uang tunai. Yang lain, seseorang tak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Dengan menjadi nasabah bank, maka akan menyimpan uang dengan aman sampai merasa perlu mengeluarkan dan diwujudkan dalam bentuk kredit card. Memberi pelajaran kepada konsumen bahwa semakin hari semakin cermat membelanjakan uangnya. Bank akan membantu menyebarluaskan nama pemegang dalam program promosi dari bank tersebut. Dengan menjadi nasabah sekaligus pemegang kartu, maka seseorang akan lebih mudah mendapat kredit bagi perluasan usaha. Pengertian pada lembaga perbankan, nasabah mempunyai peran yang penting
Nasabah bagi nafas yang menentukan apabila siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak dalam ketentuan pasal 1 ayat 16 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, yang disebut dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Jika dihubungkan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa bersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Perumusan nasabah terdapat dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, yang menyatakan bahwa konsumen yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan tersebut di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, permodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Hak dan kewajiban nasabah. Ada dua sisi tanggung jawab bank kaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang ditentukan oleh perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan dengan tabungan dan deposito. Dalam konteks ini, nasabah juga memiliki hak dan kewajiban secara spesifik, yakni sebagai berikut. Nasabah bank berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendaknya. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan deposito yang telah diperjanjikan. Nasabah juga memiliki hak dan kewajiban mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas ATM, kartu kredit tersebut, mendapatkan laporan atau transaksi yang dilakukan melalui bank, mengisi dan mendatangani formulir yang disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank, menyerahkan buku cek giro tabungan dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 14 /2/PBI tahun 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. Pedagang atau merchant adalah penjualan barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dan transaksi penggunaan kartu kredit dan atau kartu debit. Hak dan kewajiban merchant mengatur hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut. Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginan dan perjanjian, artinya apabila terdapat klausal dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan ke dalam berbagai pengertian, maka harus ditafsir ke dalam pengertian merugikan penjual. Pasal 1473 Burgerlijk Wetboek. Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya. Pasal 1474 Burgerlijk Wetboek. Penyerahan barang ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual ke dalam kekuasaan kepunyaan pembeli. Pasal 1475 Burgerlijk Wetboek. Di dalam penyerahan barang ketentuan yang harus diperhatikan oleh penjual. Kartu kredit sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam bisnis, dalam sehari-hari. Begitu juga dengan di kantor-kantor atau orang bepergian, terlebih ke luar negeri, bisa aman, tidak perlu membawa uang tunai. Kartu kredit sudah bermanfaat untuk pembayaran dan juga untuk belanja. Kalau kita dalam mendapatkan uang prestasi, ada 4 akibat adanya uang prestasi. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi.
debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa. Begitu yang bisa saya buat, tugas saya untuk vlog tentang kartu kredit. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam hormat. Terima kasih.